Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah, siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya. Kemarin Ustadz tidak bisa hadir di tengah-tengah antum semuanya karena ada saudara Ustadz yang meninggal dunia di Bandung. Jadi Ustadz harus ke Bandung. Alhamdulillah hari ini bisa kita lanjutkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan segala rahmat dan keberkahan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, kepada seluruh para ulama pejuang dan umat Islam dimanapun berada. Semoga kita istiqomah berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad SAW dan tidak kepada yang lainnya. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Kemarin kita sudah membahas melatih kedewasaan diri, ya. Melatih kedewasaan diri itu fokus pada diri sendiri, ya, sehingga kita tahu siapa kita sebenarnya, ya. Imam Al-Ghazali menyebutkan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Itu bukan hadis, tapi saya dapatkan dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali di situ, ya. Siapa yang faham dirinya, maka akan tahu Tuhannya. Ya, kalau dalam bahasa hadis, walaupun hadis ini dhaif, ya. Man arafa qadra nafsihi yassarallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Allah akan memberikan kemudahan kepada seseorang yang tahu kadar dirinya. Ya. Kita tahu diri. Kelebihan kita di mana, kelemahan kita di mana. Karena semua kita pasti punya kelemahan, pasti punya kekurangan. Maka fokuslah kepada kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu sebagai anugerah. Bersyukur, ya. Dengan cara apa? Meningkatkan terus kemampuan diri, ya. Dan bersabarlah dengan kekurangan diri, ya. Karena kalau semua kita sempurna, nggak mungkin. Manusia yang sempurna itu hanya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kewajiban kita pada kecerdasan diri, pada kedewasaan diri, menemukan kita itu mau jadi apa. Ya. Kita itu mau jadi apa. Kemarin Ustaz sudah membagi menjadi 4, ya, minimal pada 4 ranah. Spiritual, intelektual, ya, leadership dan entrepreneurship. Agar kita menjadi orang-orang yang imannya kuat, ilmunya mendalam, kepemimpinannya, ya, siap memimpin dan dipimpin kapanpun, oleh siapapun, bersama siapapun, dimanapun. Ya, kemudian kita memiliki entrepreneurship, jiwa yang selalu ingin membantu orang. Ya, wirausaha itu maksudnya adalah orang yang ingin selalu membantu orang lain dan dirinya tidak mau menjadi beban orang lain. Ya, itu kurang lebih gambaran umumnya kemarin sudah dibahas. Ini hanya ulasan saja. Nah, yang kedua sekarang adalah melatih kedewasaan sosial. Kita itu tidak akan pernah hidup
sendiri dan kita tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Ya. Kenapa? Karena memang dari dulu sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang pertama kali diminta oleh Nabi Adam alaihissalam bukan minta handphone, bukan minta laptop. Betul nggak? Ya Allah, saya pengen handphone karena saya tidak bisa hidup tanpa handphone. Enggak. Tapi yang pertama kali dipinta oleh Nabi Adam alaihissalam apa? Minta pasangan hidup, yaitu Hawa. Ya, kalau Ilyas belum layak minta pasangan hidup. Sabar, tenang. Nanti ada masanya, ada waktunya. Biar kakaknya dulu yang nikah. Ya, kini kita sedang berbicara tentang di pesantren, hidup di pesantren. Ya, hidup di pesantren. Ini belajar multi etnis. Karena di sini, di pesantren sini ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Betawi, iya kan? Ada orang mana lagi, macam-macam kita di pesantren itu kan. Dari Sabang sampai Merauke ada. Ini pendidikan multikultural. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sehingga kita perlu ilmu memahami orang lain. Itu ada ilmu sosiologi, itu ada ilmu psikologi. Ya, jadi kita harus paham itu. Oh, karakter Bintang itu begini. Oh, karakter Raihan itu begini. Kita harus saling kenal. Bahkan kita harus saling faham. Agar apa? Kita bisa saling bantu membantu. Jadi kalau kita masuk ke dalam satu wilayah, contoh pesantren, kita harus kenal siapa gurunya. Ustadz ini begini karakternya, kelebihannya begini, kekurangannya begini. Ya, teman kita sekelas, kakak kelas, adik kelas, kita paham betul tuh. Ya, kita juga harus paham tetangga-tetangga kita seperti apa. Tokoh masyarakat yang ada di sekitar pesantren siapa? Ya, tokoh agamanya siapa saja, ustadz-ustadznya siapa saja, jika ada kiainya siapa, jika ada habibnya siapa, ya. Jika ada premannya siapa, ya, premannya masih muda atau sudah tua, ya, preman senior ini mah oh siapa? Kita harus kenal. Ya. Yang suka nongkrong di depan jalan siapa, yang suka nongkrong di tempat ojek siapa, yang suka nongkrong di pos ronda siapa, ya. Agar apa? Agar kita tahu orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga ada orang baru datang itu, oh ini orang baru, ya, datangin. Assalamualaikum Pak, saya Uus Mauludin, santri Mimbar Hufaz. Bapak ada yang bisa saya bantu Pak? Ya. Dan ketika kita bertemu dengan orang, maka biasakan, ya, senyum, basyasyah. Jadi jangan ketemu orang baud, jamedud. Tahu jamedud? Tahu baud? Cemberut. Ya, cemberut, ketemu orang itu cemberut. Ketemu orang senyum. Ya, santri awal ketemu ustaz itu langsung lari. Ya, mungkin mempraktekkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar ibn Khattab kalau jalan, ya, kemudian ada setannya langsung lari. Ya. Kalau ketemu orang senyum, coba senyum, belajar 1, 2, 3. Bukan ketawa ya, beda antara ketawa dengan senyum. Zaid, bisa senyum? Nah, kayak gitu, manis sekali senyumnya Zaid. Ya, senyum, kemudian salam, assalamualaikum. Ya, mau ketemu dengan siapapun, mau yang kenal, mau tidak yang kenal. Yang tidak boleh itu santri ikhwan ketemu santri akhwat. Assalamualaikum, akhwat. Itu nggak boleh. Mentang-mentang kata Ustadz Uus kalau ketemu itu senyum. Ya, kemudian salam, assalamualaikum, akhwat. Itu mau ngapain? Ya, manggil akhwat, disapa, khusus ini, ya. Kalau kita cukup assalamualaikum kalau ketemu, ya. Kalau ada orang baru, antum sapa, Pak dari mana, mau kemana, apa yang bisa saya bantu, ya. Begitu kurang lebih. Karena ini diantara sunnah yang harus kita hidupkan. Idza laqaitahu fasallim alaihi. Jika Anda bertemu dengan saudara Anda,
Bahkan jika Anda bertemu dengan orang yang tidak Anda kenal, fasallim alaihi ala man arafta wa ala man ta'rif. Ala man ta'rif, ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Kepada orang yang sudah Anda kenal ataupun kepada orang yang belum Anda kenal. Ketemu ustaz, ketemu kakak kelas, ketemu adik kelas, ketemu orang lain, sama, ya. Senyum, salam, sapa, agar terjadi persaudaraan yang sangat kuat di antara kita. Nah, ini kepada orang. Jadi melatih kedewasaan sosial itu yang pertama kali kepada orang. Ya? Paham? Yang kedua adalah apa benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya? Apa benda-benda ada yang di sekitar kita itu apa? Contoh, ketika antum masuk ke masjid, mau ngapain antum ke masjid? Hah? Ibadah contoh. Ya. Maka ketika antum faham betul masjid itu tempat ibadah, ketika buka pintu, kalau sudah dibuka ya tutup lagi. Ya, jangan ngeblang. Apalagi ini ada AC-nya, masya Allah. Nikmat sekali sekarang ada di masjid. Ya, fasilitas-fasilitas seperti ini kan. Nyalain AC, kalau sudah dinyalain, kalau keluar semua, ya matiin. Betul nggak? Masuk masjid, mau sholat maghrib, kondisi masjid masih gelap, apa yang harus kita lakukan? Nyalakan. Kalau mau pulang setelah ba'da isya, apa yang harus kita lakukan? Matikan. Nah, itu kedewasaan sosial. Kepedulian sosial itu kepada benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya. Sangat dahsyat jika antum masuk ke masjid, lihat sandal belatak berceceran kemana-mana, antum rapihkan satu-satu. Masya Allah. Jadi ketika orang lain mau pulang, sudah tidak bingung lagi, mana sandal saya? Ya. Dan itu kebiasaan yang menyangkut sosial itu. Coba lihat di asrama akhwat, Masya Allah, sandalnya rapih, bersih, tertib. Ustaz kalau mau keluar, mau masuk itu indah sekali. Langsung ketemu sandal Ustaz dalam kondisi rapi, bersih, tertib, susun begitu tuh, masya Allah. Ya, betul. Berbahagialah jadi santri putri pondok pesantren Mimbar Hufaz itu tuh, masya Allah. Ya, di asrama, masya Allah, bersih, rapi. Kamar mandinya bersih-bersih, rapi-rapi, kamar mandinya wangi, luar biasa. Tidak ada office boy di asrama, tidak ada office boy di pesantren ini. Semua santri bergerak semua, dahsyat. Ya, bahkan tidak ada sejengkal tanah pun yang ditumbuhi oleh rumput liar. Ya, semua tuh kembang-kembang, bunga-bunga, pohon-pohon berbuah, masya Allah. Jadi di pesantren ini tidak akan ada yang kelaparan. Kenapa? Setiap jengkal tanah dimanfaatkan oleh santri-santri. Itu dewasa sosial. Ya, nggak akan pernah didapatkan di pesantren ini. Buang sampah sembarangan, ya, bekas minum apa sembarangan dibuang, nggak akan pernah. Ya, kenapa? Udah paham, udah dewasa secara sosial. Kalau buang sampah itu kepada temannya, kepada tempatnya, maaf. Buang sampahlah kepada tempatnya atau temannya sih. Ya. Itu dewasa sosial itu. Ya. Kalau bercanda tidak keterlaluan, ya. Kalau berinteraksi semuanya baik-baik, kilan salaman salama, itu kan penduduk surga itu. Tidak ada yang menyakitkan hati, ya. Semuanya menjadi berkah. Ini dewasa sosial. Ya. Dan yang luar biasa hari ini harus kita terus tumbuhkan adalah jika kita melihat lahan-lahan mati, ya, maka lahan-lahan mati itu dihidupkan. Dalam istilah fikih itulah yang disebut dengan ihya'ul mawat. Ihya'ul mawat itu menghidupkan yang mati. Ya, jika tadi subuh itu kita sedang berbicara tentang apa? Ada kakek tua kaya raya, kemudian dibunuh oleh salah seorang Yahudi, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa dengan salah satu bagian tubuh dari sapi itu dikenakan ke yang mati itu, kemudian hidup lagi. Kalau kita bukan begitu,
Ya, ihyaul mawat kita bukan begitu. Tapi ihyaul mawat kita menghidupkan yang mati itu apa? Lahan yang mati. Tanamin tuh. Ya, biasakan setiap kita makan yang berbiji, maka bijinya itu jangan dibuang sembarangan, tapi bijinya itu dibibitkan. Akan menjadi pohon-pohon baru. Nah, di situ kita tanam lagi, tumbuh lagi. Masya Allah. Ya. Ustaz dulu sebelum keluar dari pesantren ketika mau lulus aliyah, ya, kita tanam pohon dulu yang banyak di pesantren. Kita sudah bertahun-tahun keluar dari pesantren, masuk pesantren itu ingat, Masya Allah, ini pohon mangga yang kita tanam dulu. Ini pohon ini, terusin. Ya. Dan itu jadi amal jariah bagi kita semuanya. Itu dewasa sosial. Ya. Itu ke tempat-tempat. Berinteraksi dengan benda-benda, berinteraksi dengan tempat apa. Sehingga tangan kita itu bukan karakter merusak, tapi tangan kita itu karakternya memberikan kebaikan. Jadi semua benda yang kita pegang itu menjadi baik, menjadi benar gitu. Ya. Coba lihat tuh kipas angin. Jangan sampai udah buluk. Waduh. Udah pada bengek santri-santri ini, kenapa ya santri-santri pada bengek? Ya gimana nggak bengek? Itu kipas anginnya udah, debunya udah 10 cm. Ya. Hal terjadi seperti itu nggak dewasa secara sosial. Nah, masuk ke perpustakaan, lihat, ya, baca buku. Setelah baca buku digimanain? Ditaruh lagi di tempatnya, betul? Baca bukunya jangan dilipat-lipat, dicoret-coret, semua buku dicoret-coret. Dilipat-lipat buku. Yang lebih dahsyat lagi, bukunya mentang-mentang senang baca bukunya, langsung dibawa pulang ke rumahnya. Itu enggak dewasa sosial. Justru yang dewasa sosial itu, kita bareng-bareng wakaf sedekah buku. Sehingga semua orang banyak bisa membaca buku itu. Cerdas sosial. Jadi cerdas atau kedewasaan sosial itu segala hal yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan umum. Ya. Kalau dalam harta, kita senang sekali memberikan infak sedekah kepada orang lain. Ya. Ini pesantren lagi bikin apa nih? Oh, pesantren lagi bikin apa? Lagi nggak bikin apa-apa ya. Lagi bikin pagar lah. Oh, bantuin bikin pagar. Oh, masjid lagi bikin apa nih? Ayo kita bantuin bareng-bareng. Apa nih? Sabotase. Ya. Sehingga menjadi indah. Bareng-bareng tuh menjadi indah. Ya. Walaupun habis tarawih kita gelar apa? Gelar tikar. Habis tarawih gelar popping block beberapa hari, ya cuma 2 malam lah. Jadi jangan sampai orang lain sibuk gitu. Kita biasa ya. Enggak ada keterikatan hati kita untuk membantu orang gitu. Enggak ada minat kita untuk membantu orang bareng-bareng sama orang lain. Cuma sendiri di pojok masjid, di tilawah, itu dia enggak dewasa secara sosial. Ya. Ini tolong perhatikan santri-santri yang jarang ngobrol dengan orang lain. Mungkin dia cerdas secara pribadi tapi dia tidak cerdas secara sosial. Ya. Mungkin ada santri, kenapa ya saya enggak diajak ngobrol sama teman-teman yang lain? Jangan-jangan ente nggak diajak ngobrol sama teman-teman yang lain itu karena kalau ente sekali ngomong nyakitin hati orang, ya, sehingga orang lain menjaga diri tidak berinteraksi dengan antum. Nah, itu tidak dewasa secara sosial. Orang yang dewasa sosial interaksi dengan siapapun, dekat dengan siapapun, ngobrol dengan siapapun, ya, indah loh punya teman tuh, ya, punya kawan tuh sangat indah. Ketika punya kawan, dicintai sama temannya, disayang sama temannya, kita saling menjaga dari keburukan, indah. Itu persahabatan yang sejati itu seperti itu. Masuk ke sebuah ruangan, kita jaga barang-barang yang ada di ruangan itu. Ya, ketika masuk ke sebuah kampung, kita silaturahim ke para tokohnya, kita faham peta wilayahnya, kita faham peta sosialnya, kita faham peta bahkan kejahatan-kejahatan yang terjadi di wilayah itu. Karena itu menjadi peta dakwah nanti ke depannya. Ya, maka antum berlatih di sini. Berlatih di kedewasaan sosial, ya. Di kedewasaan sosial mudahnya
kita faham bahwa kita hidup tidak sendiri, tapi kita hidup bersama orang lain, maka kita harus kenal dengan orang lain, harus baik dengan orang lain, dan kita harus menjaga apa yang menjadi barang-barang bersama, ya. Bahkan kita pun harus terpanggil hati kita untuk bersama-sama memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Insyaallah bagian ketiga kita akan bahas melatih kedewasaan kontribusi. Ya, karena ketika melihat peluang-peluang kebaikan, maka jangan berdiam diri, tapi berikanlah sesuatu yang sangat berharga dan sesuatu yang sangat bermanfaat, memberikan maslahat kepada banyak orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita semakin dewasa dan kehidupan kita, pergaulan kita semakin dewasa, sehingga pesantren kita bagaikan kita ada di dalam surga, dan mudah-mudahan ini menjadi cerminan kehidupan kita di masa yang akan datang. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.